Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah kelas B, dengan NIM 24383032073. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal UTS Patkul Ilmu Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Ahmad Jufri ME. Langsung saja pada penjelasannya. Langsung saja ke penjelasan nomor 1. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Dilihat dari akadnya, tabungan wadiah ini menggunakan akad wadiah yadomana yang artinya titipan, di mana bank hanya bertindak sebagai penjaga dana saja. Sedangkan mudharabah ini menggunakan akad mudharabah, yaitu kerjasama, di mana nasabah ini berperan sebagai sohibul mal, yaitu pemilik dana. Sedangkan bank ini berperan sebagai mudharib, yaitu pengelola dana dalam suatu usaha. Dilihat dari status dananya, dalam tabungan wadiah, dana yang disimpan berstatus titipan dan bank bertanggung jawab atas dana tersebut. Bank diperbolehkan untuk menggunakan dana tersebut, tetapi tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan. Sementara tabungan mudharabah ini dananya berstatus investasi, di mana dana tersebut digunakan oleh bank untuk usaha yang menghasilkan keuntungan. Dilihat dari potensi imbal hasilnya, tabungan wadiah ini tidak memiliki imbal hasil karena bersifat titipan. Namun, bank diperbolehkan untuk memberikan bonus, tetapi bonus ini tidak terikat dari perjanjian awalnya. Sedangkan tabungan mudharabah ini memiliki potensi imbal hasil, yaitu bagi hasil dari keuntungan investasi tersebut. Ini sudah disepakati dari awal oleh nasabah dan bank. Jadi, nasabah yang menginginkan kepastian dan keamanan dana lebih disarankan untuk menggunakan tabungan wadiah, dikarenakan dana yang disimpan di tabungan wadiah ini dijamin keutuhannya, dan dana yang disimpan bisa diambil kapan saja. Sedangkan nasabah yang berani mengambil risiko dan menginginkan keuntungan lebih besar, ini disarankan untuk memilih tabungan mudharabah, karena potensi bagi hasil dari keuntungan investasi, meskipun besarnya keuntungan tidak pasti dan bergantung pada performa usaha. Jawaban nomor 2 yaitu adalah akad yang paling tepat untuk membiayai kebutuhan UMKM sebesar 100 juta ini adalah menggunakan akad murabahah. Pengusaha mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah. Bank melakukan analisis kelayakan usaha termasuk rencana bisnis dan laporan keuangan, dan juga jaminan kalau ada. Setelah permohonan disetujui, bank dan nasabah menandatangani akad murabahah. Dalam akad ini, bank akan membeli barang atau peralatan dan bahan baku yang dibutuhkan nasabah dari pemasok. Bank akan membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi, misalnya 110 juta. Nah, selisih 10 juta ini adalah keuntungan dari bank. Jadi, bank ini akan menjual kembali kepada nasabah seharga 110 juta. Jadi, bank mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Kemudian, nasabah membayar kembali kepada bank sebesar 110 juta secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pembayaran ini bersifat pasti dan tidak berubah karena keuntungan bank telah ditetapkan di awal. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Di sini saya akan menganalisis kebijakan spin-off UUS, yaitu Unit Usaha Syariah. Kebijakan spin-off unit usaha syariah ini menjadikan Bank Umum Syariah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 dianggap krusial untuk memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia. Dikarenakan dengan menjadikan Bank Umum Syariah, lembaga keuangan syariah dapat beroperasi secara independen dan lebih fokus dalam mengembangkan produk dan layanannya, sehingga mampu bersaing lebih baik dengan bank konvensional. Pemisahan unit usaha syariah ini menjadi Bank Umum Syariah akan meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan fokus pada pengembangan bank syariah. Dampak positifnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, menciptakan lapangan kerja baru di sektor perbankan syariah, dan tantangannya adalah membutuhkan modal yang besar untuk memenuhi persyaratan pendirian Bank Umum Syariah. Dan juga potensi kehilangan nasabah saat transisi, membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman di bidang perbankan syariah. Lanjut saja ke pertanyaan keempat, yaitu adalah keunggulan perbankan syariah
dalam krisis ekonomi. Model operasi bank syariah yang berbasis pada aktivitas sektor real dan tanpa spekulasi berbasis utang itu memberikan stabilitas lebih baik dibandingkan bank konvensional karena pembiayaan syariah terikat langsung dengan transaksi real seperti jual beli, sewa atau bagi hasil, bukan spekulasi finansial. Hal ini mengurangi risiko gelembung ekonomi yang rentan terhadap krisis. Bank syariah menggunakan akad kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, di mana risiko dan keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah. Ini berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, di mana bank tetap menagih bunga meskipun nasabah mengalami kerugian. Larangan spekulasinya yaitu perbankan syariah melarang transaksi spekulatif, yaitu gharar dan maisir, yang merupakan salah satu pemicu utama krisis finansial global. Contoh nyata pada krisis keuangan global tahun 2008 membuktikan pertanyaan ini. Bank-bank konvensional yang terlibat dalam produk derivatif dan spekulasi perumahan mengalami kerugian besar. Sebaliknya, bank-bank syariah yang tidak terlibat dalam praktik tersebut cenderung lebih tahan terhadap dampak krisis. Lanjut saja ke pertanyaan nomor 5, yaitu adalah evaluasi hubungan bank dengan nasabah. Pernyataan bahwa bank syariah dan konvensional sama-sama berfungsi sebagai perantara keuangan, namun hubungan bank nasabah berbeda adalah benar. Hubungan didasarkan pada kemitraan di mana bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan. Itu adalah hubungan nasabah dan bank pada bank syariah. Sedangkan bank konvensional hubungan didasarkan pada debitur kreditur, di mana nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga, terlepas dari kondisi keuangannya. Mengapa kemitraan adil? Karena prinsip keadilan dengan berbagi risiko dan keuntungan, tidak membebankan pihak yang lemah. Jadi nasabah tidak dibebani kewajiban yang tetap ketika mengalami kerugian, sehingga tidak terjadi eksploitasi. Perbedaan konsekuensi hukumnya yaitu adalah pada hubungan kemitraan syariah, jika terjadi kerugian pada nasabah, bank sebagai mitra juga menanggung kerugian tersebut sesuai dengan porsi modal yang disepakati. Kerugian tidak hanya ditanggung oleh nasabah. Pada konvensional, hubungan debitur kreditur ini terjadi pada kerugian pada nasabah tetap memiliki kewajiban hukum untuk membayar kembali pokok pinjaman beserta bunga kepada bank. Bank tidak menanggung kerugian nasabah. Mungkin itu adalah penjelasan pada soal UTS pada matkul ilmu perbankan syariah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.